Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah di atas ketakwaan kepadanya, dan semoga kita semua diberikan akhir kesudahan yang baik atau husnul khatimah. Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ridho? Apa juga yang dimaksud dengan takdir? Bedanya ridho dengan sabar apa? Mengapa kita harus ridho terhadap takdir? Bagaimana caranya agar kita bisa ridho dengan takdir tersebut? Kemudian bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari? Poin-poin itu mungkin akan menjadi bahan diskusi kita atau bahan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita alaihi sukht." Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, niscaya ia akan mendapatkan ridhonya. Barang siapa yang kesal dan benci terhadap takdir Allah, terhadap ujian tersebut, niscaya ia akan mendapatkan murkanya. Dari hadis ini kita bisa memahami pentingnya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah. Karena Rasulullah mengabarkan, barang siapa yang bisa ridho dengan takdir, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Tapi jika tidak, Allah akan murka kepadanya. Maka apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho, Bapak Ibu, secara bahasa artinya
dan menerima dengan lapang dada. Rela, senang hati, dan menerima dengan lapang dada. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya ridho adalah al-qabulu biqada'illahi qalban wa adamus sukhti wal jaza'i wal jidal. Menerima takdir Allah dengan hati tanpa marah, tanpa goncang dan keluh kesah, dan tanpa mempertanyakan keputusannya, tanpa menanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Benar-benar yakin ini keputusan Allah, ini ketetapan Allah yang tidak mungkin tidak, dia pun menerima. Saya ulangi, menerima takdir Allah dengan hati tanpa marah, tanpa kesal, dan tanpa mempertanyakan keputusannya. Sebagian ulama juga menyebutkan seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, ar-ridha sukunul qalbi ila ahkamil qadar. Ridha itu adalah ketenangan hati terhadap keputusan takdir. Hatinya tenang dengan segala takdir Allah. Ya, dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama apa beda Pak dengan arti sabar? Sama atau beda dengan arti sabar? Kata sebagian ulama, ridho ini lebih tinggi dari sabar. Seseorang ketika mendapatkan hal yang tidak ia sukai dalam hidup, itu kan bertingkat-tingkat. Dalam hidup ini kadang kita mengalami hal yang kita sukai sesuai harapan, kadang mengalami hal yang tidak kita sukai. Ketika mengalami hal yang tidak kita sukai, itu manusia bertingkat-tingkat. Ada sebagian mereka yang gak masuk dalam tingkatan minimal, yaitu mereka yang marah dan murka, kesal dengan takdir Allah tersebut, dengan hal yang tidak ia sukai tersebut. Dan ada yang masuk pada tingkatan yang pertama, yaitu sabar. Itu tingkatan minimal, Pak. Seseorang ketika terkena musibah, mengalami hal yang tidak ia sukai, minimalnya dia itu sabar. Di bawah itu sudah keluar dari sifat seorang mukmin. Di bawah itu dia keluar dari sifat seorang mukmin. Ya, jadi minimal banget itu sabar. Baru di atasnya yang kita bahas ridho. Dan tingkatan di atasnya lagi adalah syukur. Bersyukur. Jadi walaupun mirip dengan sabar, ada perbedaannya. Lebih tinggi dari sabar.
Sabar itu kan menahan diri ya. Ini biar kita paham perbedaannya. Sabar itu menahan diri dari amarah, dari kekesalan. Nahan gitu. Ketika merasa sakit, sambil berharap derita itu segera hilang. Dia menahan hatinya dari kegoncangan, dia menahan lisannya dari keluh kesah, pengen sih ngeluh gitu ya, tapi dia tahan. Tapi masih pengen, masih ingin mengeluh gitu Pak. Cuman dia tahan. Juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Mukul-mukul pipi, robek saku, ya, teriak-teriak, jedor-jedor. Sabar itu menahan dari itu semua. Tetap menderita, tapi dia tahan dan dia berharap penderitaan itu segera hilang. Itu sabar. Nah, kalau ridho bagaimana? Ridho adalah berlapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan keberadaan rasa sakit walaupun ia merasakannya. Saya ulangi. Ridho adalah berlapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan keberadaan rasa sakit walaupun ia merasakannya. Dan keriduannya itu meringankan penderitaannya. Ya karena tadi pengertian ridho adalah menerima. Sehingga membiarkan rasa sakit itu terjadi pada dirinya. Benar-benar ridho. Benar-benar menerima. Lapang dada. Bahkan dengan senang hati. Tidak ada kegoncangan yang harus ditahan. Tidak ada keluh kesah yang harus ditahan. Memang dari hati dia menerima. Lebih tinggi dari sabar. Apakah sudah bisa dibedakan perbedaannya? Ya. Dari sisi definisi, ridho itu menerima dengan senang dan lapang hati atas takdir Allah, sedangkan sabar menahan diri dari marah, keluh kesah, dan protes terhadap takdir. Dari sisi kedudukan, mana yang lebih tinggi? Ridho lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar, kedudukannya dasar dari iman. Sabar ini harus ada bagi orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan perkara urusan orang-orang beriman. Urusannya baik semua. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara urusan orang beriman itu semuanya baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Jika ia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada diri orang beriman.
Jadi ridho lebih tinggi dari sabar, sedangkan sabar itu pondasi atau dasar seorang mukmin ketika terkena musibah, mendapatkan ketetapan atau takdir Allah yang tidak ia sukai, dia harus sabar. Dari sisi perasaan, apa bedanya? Orang yang ridho tenang dan puas. Orang yang sabar bertahan walaupun berat. Jadi orang yang sabar itu dia harus menahan beratnya luka. Tapi dia tahan, lisan dia tahan. Mau keluh kesah enggak? Saya tidak boleh. Saya tahan. Itu sabar. Tapi dia menahan. Maka yang lebih tenang yang mana? Yang ridho atau yang sabar? Yang ridho. Kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Dan orang yang ridho senantiasa bahagia meski ditimpa musibah. Senantiasa berbahagia meskipun tertimpa musibah. Sedangkan yang sabar walaupun tidak bahagia, dia tidak mengeluh. Walau terasa berat dan sakit. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, "Ar-ridho a'la minas sabar. Fa innahu yatadammanu sururul qalbi wa tuma'ninatahu." Ridho itu lebih tinggi dari sabar. Kenapa? Karena mengandung kegembiraan dan ketenangan hati. Mungkin Bapak Ibu bertanya, emang bisa ya orang dapat musibah hatinya senang gitu? Hatinya bahagia, itu gimana konsepnya? Ya biasanya yang dapat musibah sedih, ya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan terdapat 5 perkara yang karenanya orang yang berakal patut berbahagia ketika tertimpa musibah. Entah itu kemiskinan, penyakit, ketakutan, dan ujian dunia lainnya. Nah ini konsepnya. Kok bisa? Sabar masih menahan rasa sakitnya, tapi ini malah bahagia. Itu gimana cara bahagia? Yang pertama, setiap musibah dan penyakit yang menimpa Anda, kata beliau, tidak menutup kemungkinan bisa dibayangkan lebih berat dari itu. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya tidak berakhiran. Seandainya Allah memberatkan atas seorang hamba lebih daripada yang sekarang diuji, apakah ada yang bisa menghalangi? Misalnya, seseorang diuji dengan sakit apa Pak? Sakit mata, tapi masih bisa melihat gitu. Hanya pakai kacamata aja, tapi masih bisa melihat Pak. Bisa tidak Allah menguji dengan yang lebih besar daripada itu? Bukan hanya sakit mata yang masih bisa melihat, tapi menguji dengan sakit mata yang benar-benar menghilangkan penglihatan sampai buta. Bisa tidak? Bagi Allah. Tetapi Allah memilih yang lebih ringan untuk kita. Kita diuji dengan kesulitan ekonomi, sehingga harus tinggal di kontrakan.
Tidak seperti orang mungkin di rumah sendiri. Jika kita membayangkan bahwa sangat mudah bagi Allah menguji lebih dahsyat daripada itu, sampai nggak bisa bayar kontrakan sekalipun, sehingga harus tinggal di kolong jembatan, sangat mudah bagi Allah. Tetapi Allah tidak memilihkan yang lebih berat untuk kita. Allah memilihkan yang ringan atau lebih ringan daripada itu. Bukankah kita harus bahagia? Kita cuma diuji sampai ini gitu. Ada ujian-ujian yang lebih besar yang mungkin sekiranya itu menimpa kita belum tentu kita sanggup. Ini yang pertama. Ya, bahwa setiap musibah dan penyakit yang menimpa itu tidak menutup kemungkinan bisa dibayangkan lebih berat daripada yang sekarang gitu. Tapi Allah memilihkan yang lebih ringan untuk kita. Yang kedua, ketika kita tertimpa keburukan berupa kemiskinan, penyakit, ketakutan, ujian di dunia ini, kita harus tetap bahagia karena musibah itu tidak terjadi pada agama kita. Yang membuat kita jadi ahli maksiat, yang membuat kita jadi murtad. Enggak sampai sejauh itu yang menimpa pada agama seseorang. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Mabtulitu bi bala'in illa kana lillahi ta'ala alayya fihi arba'a ni'am." Tidaklah aku ditimpa ujian kecuali Allah meletakkan 4 kenikmatan padanya bagiku. Idlam yakun fi dini wa idlam yakun a'zamu minhu wa illam uhrima ar-ridha bihi wa id arjus thawaba alaihi. Yang pertama, kenapa aku harus bahagia ketika aku dapat musibah? Ia tidak terjadi pada agamaku, kata beliau. Yang kedua, musibah itu tidak lebih berat. Kemungkinan musibah-musibah itu kan bertingkat-tingkat, ringan, berat, berat banget gitu. Allah memilihkan enggak yang lebih berat banget gitu. Ada kemungkinan dapat yang lebih berat di poin nomor 1 tadi. Yang ketiga, aku tidak terhalangi untuk bersikap ridho terhadapnya. Bagi beliau bisa ridho terhadap takdir musibah itu kenikmatan. Alhamdulillah bisa nerima, bisa ridho dengan takdir ini. Dan yang keempat, aku bisa berharap pahala karena musibah ini. Aku bisa mengharapkan pahala. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW ketika dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa diriku. Syahidnya adalah poin nomor 2, bahwa musibah tidak terjadi pada agama. Ya bersyukur Pak, masih dunia kita, masih fisik kita. Bukan keyakinan kita yang rusak, bukan jadi berubah maksiat. Tidak sedikit orang yang dapat musibah pada agamanya. Tadinya pakai jilbab, lepas jilbab. Itu pada agama musibahnya. Tadinya enggak minum minuman keras, jadi minum minuman keras. Tadinya enggak narkoba, jadi narkoba. Tadinya rajin sholat, jadi malas sholat. Itu musibah pada agama. Itu lebih mengerikan dampaknya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa, wala taj'al musibatana fi dinina.
Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami ini menimpa agama kami. Ini yang kedua. Dan ada sebuah kisah, seorang laki-laki berkata kepada Sahal bin Abdullah, maling pernah masuk ke rumahku dan mengambil barangku. Maka Abdullah menjawab, bersyukurlah kepada Allah. Seandainya setan masuk ke dalam hatimu, lalu dia merusak imanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Barang dicuri, maling itu lebih ringan daripada sampai setan merasuki jiwa kita, merusak iman kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Barang siapa yang berhak mencambukmu dengan 100 kali, lalu dia hanya mencambukmu 10 kali, maka kamu patut berterima kasih kepadanya. Kata beliau. Misalnya Pak, ada pelanggaran yang hukumannya itu cambuk 100 kali. Tapi dia hanya mencambuk 10 kali. Perlu berterima kasih enggak? Sebuah pelanggaran, dendanya kalau melanggar lalu lintas di jalan berapa? 500.000. Harusnya Bapak didenda 500.000. Terus hakim ngelihat Bapak murah senyum, ya. Kata hakim, cukuplah 50.000 bayarnya, dendanya. Bapak bersyukur nggak? Kok bisa bersyukur padahal dihukum? Bapak dihukum 50.000, tapi kok Bapak bersyukur? Karena bisa saja hukumannya lebih besar dari itu. Ya demikianlah ketika Allah menguji kita dengan ujian di dunia. Bukankah musibah yang terjadi itu karena ulah tangan kita sendiri? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri dan Allah banyak memaafkan. Ya, jadi kita bersyukur dengan hukuman itu, dengan ujian dan musibah itu. Yang ketiga, tidak ada hukuman kecuali ia mungkin ditunda sampai akhirat. Ya. Tidak ada hukuman sangat mungkin kecuali ia sangat mungkin ditunda sampai akhirat. Kita berbuat salah, berbuat dosa, terus dibalas di akhirat, Pak. Kemudian ada kondisi diberikan musibah di dunia, namun dosa dan kesalahannya dihapus. Semakin banyak musibah, semakin hilang dosa kesalahannya, sampai tak tersisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah, hatta nakbati yunkabuha awish syaukati yushakuha. Pada segala apa yang menimpa seorang muslim itu menjadi pelebur dosa baginya, sampai musibah yang menimpanya atau duri yang menusuknya. Sekarang Bapak lebih senang mana? Dihukum di akhirat, dihukum di dunia? Gak mau dua-duanya. Yang gak mau ya. Tetapi kalau harus memilih gitu ya. Naudzubillah, gak mau kita di dunia akhirat ya. Tapi antara dua kondisi ini mana yang lebih ringan? Gak ada mending. Gak ada mendang-mending deh. Lebih ringan, Pak. Bapak dihukum di dunia dengan musibah, jeleger, tapi diampuni dosanya. Atau Bapak didiamkan sampai meninggal dunia, di akhirat dihukum. Kira-kira hukuman dunia dengan hukuman akhirat lebih besar mana?
Hukuman akhirat lebih besar. Na'udzubillah. Satu harinya 50.000 tahun di dunia. Mengapa kita tidak berbahagia dengan musibah ini? Gitu. Allah menghapuskan dosa kita. Mungkin sebagian bapak, saya mah maunya tobat. Nggak mau dihukum dengan musibah. Kenyataannya, apakah mudah taubat itu? Bahkan sebagian orang nggak sadar-sadar sampai dapat musibah. Terus dengan kedolimannya, terus dengan maksiatnya, terus dengan kesombongannya, sampai dengan ujian baru dia sadar. Tambah lagi kita harus bersyukur. Alhamdulillah, dengan musibah ini saya insaf dan sadar. Allah mengampuninya, dia juga sadar. Ini yang ketiga. Ya, jadi musibah-musibah dunia mungkin dihibur sehingga ia menjadi ringan. Kalau musibah dunia, ada orang yang menghibur, sabar ya, sehingga agak tenang gitu. Tapi kalau di akhirat, terus menerus. Yang keempat, ya, mengapa kita harus bahagia ketika dapat ujian, musibah, penyakit, ekonomi dan lain sebagainya? Bahwa musibah ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Musibah yang menimpa kita atau apapun yang terjadi di bumi ini, di muka bumi ini, ya, di alam semesta ini, termasuk musibah yang menimpa kita, itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang tidak tercatat. Dan pasti terjadi. Sehingga misalnya Bapak dalam hidup tercatat ada 10 musibah dan Bapak sudah mengalami 5, sisa 5. Kalau Bapak tertimpa 10 musibah berarti habis. Senang dong Pak. Karena kalau Bapak nggak diterima musibah sekarang, besok bakal ditimpa musibah. Karena sudah ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia, sebelum alam semesta diciptakan. Gak bisa gitu hilang, terbebas dari ketetapan Allah itu kita gak bisa. Emang sudah jalannya seperti ini, kita harus mengalami itu. Nanti masuk kepada konsep takdir tadi. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dituliskan semua. Ya. Jadi ketika kita dapat musibah itu seperti cicilan gitu. Kalau kita memang dapat jatah 5 kali musibah dan sekarang sudah 4, tinggal 1 entah kapan itu. Mendingan cepat, mendingan lama. Kalau Bapak dapat yang kelimanya sekarang atau besoknya udah nggak ada lagi berikutnya. Mungkin Bapak bisa lihat di kehidupan nyata. Ada orang diuji dengan kesulitan ekonomi bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketika usianya sudah mulai lanjut, Allah karuniakan rizki melalui anak-anaknya. Setelah itu tidak pernah kesulitan ekonomi sekalipun. Ada enggak Pak di kehidupan nyata? Ada enggak? Dulu susahnya minta ampun Pak.
Rumah ngontrak terus, jadi kontraktor abadi. Nyari duit itu susah banget. Harus kuli ini, harus kuli itu, harus jual ini, harus jual itu, susah banget. Dapat uang 10.000, 100.000 tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki setelah anak-anaknya dewasa, anak-anaknya bekerja. Gak pernah terbayang berangkat haji apa umroh. Tapi anak-anaknya, Pak, Bu, ini ongkos untuk haji dan umroh. Bapak Ibu gak perlu kerja lagi. Duduk manis di rumah, setiap bulan dikirim. Segala kebutuhan dikirim. Udah tinggal saja di rumah ini. Masya Allah, sampai meninggalnya. Karena masa sulitnya si bapak atau ibu ini sudah habis di masa sebelumnya. Maka bersabarlah. Ketika diuji itu bersabar. Akan tiba saatnya semua ujian itu habis gitu. Bagaimana dengan mereka yang sepanjang hidupnya sampai meninggalnya diuji terus? Ada kehidupan akhirat. Ya. Ini yang keempat, Pak. Ya, jadi musibah ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, pasti akan terjadi. Dan kalau sudah terjadi, tinggal nunggu istirahat. Udah habis jatah musibahnya. Yang kelima, yang terakhir. Pahalanya lebih banyak darinya. Pahala akan lebih banyak dengan adanya musibah. Karena musibah dunia adalah jembatan menuju akhirat. Seperti anak kecil yang terkadang dilarang untuk bermain. Karena seandainya dibiarkan terus bermain, niscaya ia tidak terdidik dan tidak belajar. Jadi ujian adalah pendidikan. Seseorang itu diuji, dari situlah dia belajar. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Ahmad, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairal lahu. Allah tidaklah menetapkan suatu ketetapan, takdir bagi hambanya yang beriman kecuali ia adalah kebaikan baginya. Mengandung kebaikan. Nah, ini 5 alasan atau konsep seseorang bisa ridho, bisa bahagia ketika tertimpa keburukan. Ketika tertimpa musibah, tertimpa takdir yang tidak menyenangkan. Karena takdir itu khairihi wa syarrih. Kita itu beriman pada takdir jangan yang enak-enaknya aja, Pak. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang baik maupun yang buruk. Buruk menurut manusia. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah sesuai dengan hikmahnya. Ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho ini sangat memungkinkan. Seseorang merasa ridho, bahagia ketika dapat musibah, itu sangat memungkinkan. Dan apa yang membuat seseorang bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Sebelum itu, kita belajar dulu konsep takdir. Ya, sebelum bagaimana caranya kita bisa ridho terhadap takdir, coba kita murojaah dulu konsep takdir menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Takdir adalah salah satu rukun iman yang tidak boleh hilang dari seseorang. Kata Ibnu Umar, ya, muncul seseorang di Basrah bernama Ma'bad al-Juhani yang menolak takdir, kelompok Qadariyah. Maka kata Ibnu Umar, akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'um minni. Wallahi la yu'minu hatta yu'minu bil qadar.
Kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Mereka tidak beriman sampai beriman kepada takdir. Ya, jadi ini harus benar-benar kuat keimanan kita kepada takdir. Dan iman kepada takdir itu 4 tingkatan. Iman kepada takdir 4 tingkatan. Siapa yang kehilangan salah satunya tidak beriman kepada takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Artinya Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah tahu semuanya. Berbeda dengan orang-orang Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Na'udzubillah. Yang benar adalah Allah mengetahui baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah tahu semuanya. Di antara nama Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Tingkatan yang kedua, kita harus yakin dengan Al-Kitabah. Meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditulis atau tercatat di Lauh Mahfuz. Ya, Al-Kitabah itu artinya tulisan. Tertulis di Lauh Mahfuz. Seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah menakdirkan seluruh makhluk, Allah menuliskan takdir seluruh makhluk, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Juga hadis lain, awalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqila lahu uktub, qala ma aktub, qal uktub kullakain ila an taqumas saah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka setelah tertulis semua, pena pun diangkat dan suhuf pun kering. Jadi semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, termasuk musibah-musibah yang menimpa. Ini harus kita yakini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sesungguhnya yang demikian itu tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya bagi Allah segala itu semuanya sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi Allah mengetahui, Allah mencatat di Lauh Mahfuz. Tingkatan yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah al-masyiah, kehendak. Kita harus meyakini bahwa segala yang terjadi itu atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Kebaikan, keburukan jika terjadi itu atas kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Manusia memang punya kehendak, tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin menikah. Lelaki, wanita sama-sama ingin menikah. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, mereka enggak jadi nikah. Padahal dua-duanya mau, dua-duanya menghendaki.
Ya, kehendak manusia terbatas di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita merencanakan sesuatu, jangan lupa ucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Yang keempat, al-khalqu wal ijad, penciptaan. Bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Diri kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita juga diciptakan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tingkatan iman terhadap takdir. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat khalq atau penciptaan. Nah, jadi kita sudah punya konsepnya tentang takdir. Ya, bagaimana cara agar mudah ridho terhadap takdir tersebut? Yang pertama, dengan mengimani bahwa musibah tersebut memang takdir Allah. Atau datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menunjuki hatinya. Berkata Alqamah rahimahullah, ini tentang musibah yang menimpa seseorang. Yang mengerti bahwa musibah itu datang dari Allah, lalu ia pasrah kepada Allah dan ridho. Ya, siapa yang beriman bahwa ini takdir Allah, berasal dari Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya dengan keridhoan, dengan kepasrahan. Jadi ridho itu nggak bisa datang tiba-tiba, Pak, harus diusahakan. Salah satunya dengan mengimani bahwa musibah atau takdir tersebut memang berasal dari Allah. Kejadian yang menimpa kita ini baik buruknya itu berasal dari Allah. Sudah takdir Allah. Maka itu akan memudahkan kita untuk ridho. Yang kedua, menghayati hikmah dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Menghayati hikmah dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Kebaikan Allah begitu banyak. Tidak sepantasnya bagi kita untuk berburuk sangka kepadanya. Dia maha agung, maha mulia, maha sempurna. Ketika kita benar-benar mengenal Allah, yang menimbulkan rasa cinta kepadanya, maka segala musibah yang menimpa menjadi ringan.
karena mengetahui bahwa musibah itu dari zat yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dengan bahasa lain, dengan lebih mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Sehingga kita lebih cinta kepadanya. Ketika datang musibah, kita tahu ini datang dari zat yang kita cintai. Dan zat yang kita cintai ini tidaklah menetapkan sesuatu bagi kita kecuali atas hikmah dan keadilannya. Juga karena kasih sayangnya, karena di antara namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak ada kezaliman. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Ya, jadi mengenal Allah lebih dekat, Pak, supaya kita bisa ridho. Kemudian berikutnya, yakin bahwa dunia bukan tempat balasan. Maksudnya bukan tempat balasan yang sempurna. Ridho akan mudah jika kita yakin dunia bukan tempat keadilan sempurna, semua akan dibalas nanti di akhirat. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Surat Ali Imran ayat 180. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan sesungguhnya balasan kalian akan kalian dapatkan secara sempurna nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kita akan ridho. Kita sudah berbuat banyak, sudah beramal baik, tapi dapat musibah terus. Itu maksiat terus, tuh kayaknya enak banget hidupnya ya. Jangan tertipu dengan mereka-mereka yang diberikan kenikmatan di dunia walaupun mereka maksiat. Apalagi orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, dalam akhir surat Ali Imran. Janganlah engkau berdecak kagum dengan kehebatan orang-orang kafir. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri lain dalam bisnisnya, dalam kekuasaannya. Itu kesenangan yang sedikit bagi mereka, sedangkan tempat tinggal mereka nanti di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat bagi mereka. Gak perlu kita terkagum-kagum sama orang kafir ataupun orang ahli maksiat. Karena ahli maksiat, walaupun mereka dapat kebaikan di dunia, itu hanyalah istidraj. Allah menunda, mengulur untuk menghukum mereka. Jadi kita harus yakin bahwa dunia ini bukan tempat balasan. Nanti balasan sempurnanya di akhirat. Berikutnya, cara agar mudah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, membandingkan ujian dengan nikmat. Kita jangan hanya fokus dengan ujian-ujian yang kita terima. Coba ingat dengan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Gak bisa. Saking banyaknya. Ya, setiap kali mendapat musibah, coba lihat berapa banyak nikmat yang Allah masih beri. Kesehatan, iman, keluarga, dan lain sebagainya.
Kita diuji dari satu sisi, nikmat yang lain masih banyak. Janganlah satu ujian, satu musibah membuat kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya, jadi ingat dengan nikmat juga, bandingkan. Kalau perlu kita melihat ke bawah, kata Rasulullah apa? Ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang di bawah kalian. Jangan lihat ke atas. Karena yang demikian itu lebih memudahkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Berikutnya, mengikuti teladan Nabi dan para salafus saleh. Coba Bapak Ibu ingat kisah mereka. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, meskipun ujian yang menimpa mereka begitu berat, mereka ridho. Mereka tidak keluh kesah. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, begitu besar ujian yang menimpa kita, ditindas oleh orang-orang kafir musyrik. Bahkan ada yang disiksa, dibunuh. Mengapa engkau tidak minta kepada Allah agar memberikan pertolongan pada kita?" Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji di atas kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya ngelupas dari tulangnya. Dan mereka tetap teguh di atas agama Allah. Kalian sangat terburu-buru, kata Rasulullah. Itu udah dapat ujian banyak, tapi Rasulullah tetap tenang dan mengajak para sahabat untuk sabar dan ridho dengan apa yang menimpa mereka tersebut. Ya, mereka berbahagia dengan ujian yang menimpa mereka. Jadi dengan meneladani mereka, kita bisa belajar. Jadi antara riwayat tentang mereka, para salafus soleh, suatu ketika Ali bin Abi Thalib mendapati Adi bin Hatim tengah bersedih. Beliau bertanya, "Mengapa kamu bermuram durja?" Adi menjawab, "Apa tidak boleh? Sedangkan dua anakku baru saja dibunuh. Mataku baru saja tercungkil." Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Adi, barang siapa ridho terhadap ketetapan Allah, maka sesungguhnya ketetapan Allah itu tetap terjadi dan dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa tidak ridho dengan ketetapannya, sesungguhnya ketetapannya tetap terjadi dan amalan orang itu pun terhapus." Ya, mereka saling menguatkan. Musibah yang menimpa mereka dari kejahatan-kejahatan orang kafir itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Darda mengunjungi seseorang yang menjelang ajal sambil memuji Allah. Kata Abu Darda, "Anda benar, bagus seperti itu. Teruslah puji Allah. Sesungguhnya jika Allah menetapkan sesuatu, dia senang jika diridhoi." Ya, tanda orang ridho ketika musibah itu memuji Allah. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa ridho terhadap bagiannya, Allah akan meluaskan dan memberkahinya. Begitu pula sebaliknya. Ya, jika tidak ridho, maka Allah akan menyempitkannya. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku tidak lagi memiliki kebahagiaan selain menerima apa yang ditakdirkan bagiku. Bapak Ibu cari kebahagiaan? Ini tips dari Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana cara dapat kebahagiaan? Ridho terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ini kita ditakdirkan begini, ditakdirkan begitu. Kalau kita ridho, kita bahagia. Yang membuat kita enggak ridho, yang enggak membuat kita enggak bahagia itu adalah karena kita tidak ridho.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas." Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Tirmidzi. Ridholah terhadap apa yang Allah tetapkan bagimu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Ridholah, kata Rasulullah, terhadap apa yang Allah tetapkan bagimu, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Laisal ghina an kasratil mal, wa innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Kata Rasulullah, yang kaya itu yang kaya hati, ridho terhadap ketetapan Allah. Beliau juga pernah ditanya, Umar bin Abdul Aziz, apa yang paling Anda senangi? Beliau menjawab, semua yang ditetapkan oleh Allah. Aku paling senang dengan semua yang ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan senang, sehat, ya senang. Ditetapkan sakit, dia senang. Ini ketetapan Allah. Ya, yang paling beliau senangi adalah semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata, ridho adalah pintu Allah yang terbesar. Surga dunia dan tempat istirahatnya para ahli ibadah. Ya, ridho adalah pintu Allah yang terbesar, surga dunia dan tempat istirahatnya para ahli ibadah. Jangan terus melawan terhadap ketetapan Allah. Murka, membenci, kesal, jangan. Segeralah sabar, tingkatkan ke ridho terhadap ketetapan Allah. Sebagian ulama berkata di akhirat nanti tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang ridho kepada Allah dalam segala situasi. Maka barang siapa dianugerahi ridho, sungguh ia telah mendapatkan derajat yang paling utama. Semangat ya kita untuk memiliki ridho, meneladani para salafus saleh. Kemudian memperbanyak doa dan memohon hati yang ridho. Di antara doa, Allahumma ja'alni radiyam mardiya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ridho dan diridhoi. Ya, agar mudah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, pembahasan ini bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering diuji dengan kesehatan. Biasanya kan kita ngeluh ya. Sakit gitu. Maka tingkatkan keluhan itu menuju sabar. Sabar itu tidak mengeluh. Setelah sabar, tingkatkan menjadi ridho. Yakin bahwa rasa sakit ini menghapuskan dosa kita. Dan ucapkan zikir alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jangan ada lagi kita yang ngeluh ketika diuji dengan sakit. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah batuk. Alhamdulillah sakit gigi. Enggak apa-apa, alhamdulillah enggak apa-apa. Ini masih mending nih, gigi masih bisa dipakai. Ya, kalau sakit gigi rontok semua habis mungkin lebih rumit lagi gitu. Jadi bersyukur gitu. Saat kehilangan harta, pernah enggak Pak kehilangan dompet? Atau harta yang lain, kehilangan HP. Ya. Rubah rasa kesal kita menjadi sabar dan ridho, tanamkan bahwa harta dan semua yang kita miliki itu hanya titipan.
Allah lebih tahu kapan dan bagaimana mengambilnya. Jangankan harta Pak, para salaf kehilangan anak aja mereka sabar dan ridho. Seorang sahabat wanita, anaknya meninggal dunia. Dia bilang sama yang lain, kalian gak usah bilang ke bapaknya. Biar aku aja yang ngasih tahu bapaknya kalau anaknya meninggal. Bapaknya datang, disambut sama istrinya tersebut, dikasih makan, dilayani malam itu. Sampai semua kebutuhan suaminya terpenuhi. Kebutuhan perut dan bawah perut semua sudah plong semua. Bertanyalah istrinya itu kepada suaminya, suamiku, kalau ada yang menitipkan sesuatu pada kita, terus ingin mengambil titipannya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita kasihkan, itu kan miliknya. Kata istrinya, bersabarlah dan memohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anakmu telah meninggal dunia. Kaget suaminya. Agak kesel juga gitu. Kenapa nggak dari awal ngasih tahu? Kok malah dilayani begini. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan itu. Maka kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi malam kalian. Ya. Hingga akhirnya Allah berikan anak yang lebih banyak setelah itu kepada mereka. Lihat Pak, bagaimana ridhonya seorang salafus saleh ketika kehilangan anak. Apalagi cuma harta. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan saja seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minhu. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku, berikan aku ganti yang lebih baik. Saat gagal mencapai target, pengennya laris jualannya sekian, inginnya ya menghasilkan ini dan itu, maka berserah diri pada Allah dan introspeksi. Bisa jadi Allah ingin mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Dan kita ingat bahwa manusia hanya bisa berusaha. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat diuji anak, pasangan atau keluarga, kita harus yakin Allah sedang membentuk kesabaran dan menggugurkan dosa kita melalui mereka. Dan terkadang ujian dari keluarga, dari anak, dari istri atau dari suami itu karena dosa kita juga. Seperti perkataan sebagian salaf, tidaklah aku mengetahui dosaku kecuali dari lambatnya tungganganku, dari sikap istri di rumah, sampai tikus-tikus di rumahku. Ya semua musibah ini disebabkan dosa dan maksiat kita. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ridho terhadap ketetapan Allah atau takdirnya adalah tanda keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak menolak takdir melainkan menerima sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan juga hikmahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa ridho terhadap segala takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan.